Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dona selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan BMC mengenai produk manik-manik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tiara Mawida dengan NPM 2023 3155356. Perkenalkan, nama saya Firda Nazifah dari kelas R2A. Perkenalkan, nama saya Diva Indonesiani Putri. Perkenalkan, nama saya Nicita Danisa Azura Sitompul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang key partner atau mitra utama dari suatu bisnis yang kami jalankan. Yang pertama itu ada Kirana Collection, karena setiap bahan baku yang kita gunakan berasal dari Kirana Collection. Dan yang kedua itu ada Shopee, kita juga mengupload produk-produk kita di e-commerce Shopee. Dan yang ketiga itu ada jasa pengiriman JNE, setiap pemesanan di luar Jabodetabek kita selalu menggunakan JNE. Dan yang keempat itu ada GoSend, setiap pengiriman sekitaran Jakarta kita menggunakan jasa pengiriman GoSend. Dan yang kelima itu ada Joss Coffee, kita juga menaruh barang-barang produk kita di suatu toko kopi untuk lebih mengenal produk kita ke khalayak. Terus selanjutnya itu ada KJP Printing, setiap packaging, poster, banner, dan lain sebagainya kita selalu mencetak di KJP Printing. Yang ketujuh itu ada influencer, kita juga bekerja sama dengan salah satu influencer untuk menaikkan insight produk kita di benak pelanggan. Dan yang terakhir itu ada reseller yang menjadi pemasok tiap bulannya di bisnis kita. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama dari suatu bisnis yang kelompok kami jalankan. Yang pertama itu ada workshop untuk bagi para pelajar dan mahasiswa dengan harga terjangkau dengan tujuan mengajak para pelajar dan mahasiswa membuat kerajinan tangan yang bisa menghasilkan uang. Dan yang kedua ada bazar. Selanjutnya ada kerajinan tangan. Yang keempat itu ada buka stand offline, juga menjadi kegiatan utama dari bisnis kami. Dan yang terakhir itu ada war promo. Selanjutnya ada key resource atau sumber kunci dari suatu bisnis yang kelompok kami jalankan. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Jadi nggak mungkin kan tanpa alat dan bahan kita bisa membuat satu produk. Dan yang kedua ada konten. Ini juga penting bagi para pembisnis untuk membangun insight bisnis mereka. Dan yang ketiga itu ada foto produk. Tujuannya untuk memberitahu kepada pelanggan apa sih yang kita jual, apa sih yang kita pasarkan kepada mereka. Dan selanjutnya itu ada kemampuan kerajinan tangan. Ini juga menjadi sumber kunci dari bisnis kita karena produk yang kita buat itu terbuat dari karya kerajinan tangan. Yang terakhir ada tim produksi, juga menjadi sumber kunci utama dari suatu bisnis yang kita jalankan. Saya akan menjelaskan tentang value proposition dari usaha bisnis yang kita ambil. Di sini bisnis kita kan gelang manik-manik ya. Jadi pertama tuh ada handmade. Gelang manik-manik yang kita buat itu merupakan dari kreasi tangan kita sendiri. Jadi bukan dari sebuah alat bantu gitu ya. Karena kita emang membuat produksi gelang-gelang ini dari kekreativitasan dan hasil tangan kita sendiri. Jadi itu membuat kita merasa lebih berfeeling aja dalam membuat kreasi. Terus yang kedua itu ada berkualitas. Nah, gelang yang kita buat ini bukan kualitas yang kaleng-kaleng ya guys ya. Jadi walaupun harganya relatif murah, bukan berarti kualitas kita murahan juga, karena kita menyesuaikan harga budget dan harga jual yang kita pasarkan. Jadi kualitas kita tuh tetap bukan buruk, kualitas kita bakal bagus juga. Terus yang ketiga itu ada desain, inovasi, dan kreatif. Jadi desain yang kita buat dalam gelang-gelang itu nggak hanya satu desain ya, nggak hanya satu motif, karena gelang itu kan banyak ya yang suka. Terus pasti banyak desain-desain dan kreasi yang bisa kalangan pilih sesuai umur mereka. Jadi kita tuh menjual gelang kita tuh sesuai dengan kalangan usia. Jadi nggak misalkan gelang-gelang manik-manik kita tuh bukan tampilannya dengan kayak kanak-kanakan doang. Jadi enggak, kita membuat gelang itu dengan banyak variasi biar semua kalangan tuh bisa mendapatkan gelang yang kita jual. Terus yang keempat tuh harga yang terjangkau. Sesuai tadi dengan kualitas yang kita jelaskan, kita menjual harga gelang itu dengan sangat relatif terjangkau karena selain dengan bahan yang kita dapat, kita tuh ingin semua orang dan semua kalangan tuh bisa membeli gelang kita tanpa harus khawatir dengan harganya yang mahal.
Terus yang ke 5 itu ada request dan custom. Dan di sini kita menjual kan gelang-gelang manik-manik ya. Jadi nggak hanya dari kita nih yang berdesain. Jadi kalau misalkan ada konsumen ataupun klien yang ingin membuat desain baru tetapi tidak bisa merangkai manik-maniknya, itu bisa ke kita. Jadi kalian bisa request nih mau custom apa gitu, mau desainnya gimana, warnanya apa, jadi bakal kita buatkan gitu sesuai yang kalian mau. Dan kita berusaha supaya gelang itu tuh sesuai apa yang kalian inginkan. Dan jadi tuh bukan hanya satu desain atau sesuai desain kami ya, kita tuh juga membuka sebuah kayak lapak untuk orang-orang kepengen yang custom sama kita. Jadi nggak hanya itu aja desainnya gitu. Terus yang ke ini tuh ada pelayanan yang ramah. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita harus melayani setiap customer kita dengan pelayanan yang ramah. Karena dengan kita yang ramah pasti itu bakal menarik minat para pembeli kita. Jadi kalau misalkan kita emang dalam suasana yang buruk, bad feeling, kita tuh harus berprofesional juga ya, berprofesional agar masalah pribadi kita tidak terbawa oleh masalah bisnis. Karena kalau misalkan kita melayani dengan ramah, terus pembeli pun juga nyaman sama kita, itu otomatis membuat kepercayaan pelanggan kepada kita. Dan juga otomatis mereka bakal selalu mengambil barang atau membeli barang kita, menjadi langganan gitu. Terus yang terakhir tuh proses cepat. Nah, di sini tuh kita membuat gelangnya tuh tidak selalu ini ya, kita membuat gelang manik-maniknya itu dengan slot terbatas. Jadi kita pakai sistem pre-order. Jadi buat teman-teman yang lain ingin membeli gelang kita tuh harus pakai batas minimal slot. Jadi itu mencegah kayak terjadinya overload atau kayak tidak tersampai gitu pekerjaan kita. Jadi kita membatasi limitednya supaya kita bisa mengerjakan produksi barangnya dengan cepat, dan kita bakal bisa kirim ke konsumennya dengan lebih awal gitu. Jadi kita membatasi ya. Jadi kita nggak membuka secara luas gitu. Kita buatnya tuh harus pakai slot, karena gimana pun ini kan buatan tangannya. Jadi kita nggak bisa dengan membuka pre-order dengan semua setiap hari. Kita harus membatasi biar kita tuh bisa mengerjakan juga dengan dalam jangka yang tidak lama gitu. Selanjutnya ada customer segment atau target pasar kita, yaitu mulai dari pelajar dan mahasiswa, karena biasanya mereka suka ngikutin tren dan gaya terbaru. Serta gelang manik-manik itu sering dianggap sebagai aksesoris keren yang bisa nambahin gaya mereka sehari-hari. Lalu ada pecinta aksesoris karena mereka sering mencari barang-barang yang bisa memperindah penampilan mereka. Dan gelang manik-manik ini bisa jadi pilihan yang menarik. Serta yang terakhir ada penyelenggaraan acara yang membutuhkan souvenir. Selanjutnya yaitu cost struktur atau biaya yang kita keluarkan. Yang pertama yaitu biaya material gelang manik-manik. Yang kedua itu biaya tenaga kerja untuk membayar orang yang sudah membuat gelang manik-manik. Yang ketiga ada biaya sewa tenan untuk membayar tempat yang sudah kita gunakan untuk jual gelang manik-manik. Dan yang terakhir ada biaya packaging agar produk semakin cantik dan banyak peminatnya. Nah, di sini ada saluran kita menjual dan mempromosikannya yang pertama di TikTok, yang kedua Shopee, yang ketiga Instagram. Di sini saya akan menjelaskan revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama ada produk, yaitu sumber pendapatan utama melalui penjualan produk-produk yang dihasilkan sendiri. Yang kedua, penitipan di toko. Selain menjual produk secara langsung, kami juga menitipkan produk di tempat-tempat tertentu. Dengan cara ini, kami dapat memperluas jangkauan penjualan dan memperoleh pendapatan dari komisi atau persentase penjualan yang diterima dari toko-toko tersebut. Yang ketiga, workshop kerajinan tangan. Kami mengadakan kelas pelatihan membuat kerajinan tangan juga dapat menjadi sumber pendapatan. Peserta workshop akan membayar untuk mengikuti kelas membuat produk kerajinan tangan secara langsung. Yang keempat, reseller. Dengan cara menjual produk melalui reseller dapat menjadi sumber pendapatan bagi toko kami.
karena menjual tanpa harus mengelola toko atau outlet penjualan secara langsung.